Hai semuanya, Tajahau ya. Kita akan melanjutkan materi kita untuk hari ini, yaitu di pelajaran ke-13 di Shisan Ke, ya, pelajaran ke-13 yang judulnya adalah Mata Shan Gao Yuan. Apa sih itu artinya Mata Shan Gao Yuan? Kau itu artinya tinggi. Waktu kita belajar yang 4 musim ada kita pelajari itu ya kan. Kau ini artinya tinggi. Yuan itu dataran ya, dataran tinggi ya. Matasan, apa sih ini artinya Matasan? Matasan ini adalah sebuah lokasi di Speisu Mentala, ya, di Sumatera Utara, ya. Shan ini gunung, Mata ini suku Batak, gunung suku Batak berarti Brastagi. Jadi Matasan Kaoyuan adalah dataran tinggi Brastagi. Oke, kita akan menceritakan tentang Brastagi ya di bab 13 kita. Baik, kita mulai dari kosakatanya terlebih dahulu. Oke, saya akan bantu membacakan kosakatanya. Nanti baru kita jelaskan satu persatu seperti biasa ya. Oke, dimulai dari yang pertama dulu. Siang, siang, siang. Wan wan cuci, wan wan cuci, wan wan cuci. Gonglu, gonglu, gonglu. Gaoyuan, gaoyuan, gaoyuan. 迷人，迷人，迷人。度假屋，度假屋，度假屋，商店，商店，商店，游客，游客，游客，清晨，清晨，清晨，清晨，度假村，度假村，度假村。Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Siang itu artinya adalah senja matahari terbenam, itu namanya siang ya. Senja matahari terbenam ya. Wan wan cuci artinya berliku-liku. Wan ini artinya adalah bengkok. Ya, cu itu berkelok-kelok begini, ya kan tidak beraturan begitu, liuk-liuk ya. Jadi wan wan cuci artinya berliku-liku ya. Kong lu, kong ini publik, lu itu jalan, jalan publik, jalan umum. Itu kong lu ya. Kau yang tadi sudah kita bahas, dataran tinggi ya. Mi ren mi ini artinya memikat. Ren itu orang, memikat orang. Berarti memikat lah bahasa Indonesianya ya. Mi ren ini bisa digunakan untuk pemandangan misalnya, bisa juga untuk orang ya. Misalnya ada cewek yang sangat cantik, hen mi ren, ta hen mi ren, dia sangat memikat orang. Nah, itu bisa juga untuk pemandangan pembisa ya. Tu jia u, tu itu menghabiskan, jia itu liburan, U itu rumah, rumah tempat menghabiskan liburan, villa atau rumah penginapan gitu ya. Shangdian ini toko, Youke itu turis, tidak ada masalah ya. Qingchen itu artinya subuh ya atau fajar ya, matahari belum terbit begitu terbit belum lama gitulah. Nah, itu Qingchen ya. Oke. Tuja Chun. Nah, ini dengan Tuja U bedanya cuma satu huruf yang belakang ya. U ini rumah, satu aja. Kalau Chun ini kampung. Nah, kampung kumpulan Tujau, berarti resort. Lebih besar lah ya. Kalau ada Tujia Chun itu berarti skalanya lebih besar. Kalau Tujau ya paling cuma satu aja kan vilanya. Tapi kalau sudah Tujia Chun berarti kelompok villa-villanya itu berkumpul jadi satu, satu tempat gitu ya. Itu resort ya Tujia Chun. Oke, kita lanjut berikutnya. Kosakata yang berikutnya ya. Cuming, 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 hu, 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 tao, 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 guan, guan, guan，都市，都市，都市，优美，优美，优美，地方，地方，地方，投入，投入，投入，怀抱，怀抱，怀抱，一番情趣，一番情趣。一番情趣. Oke, kita lihat artinya sama-sama. Cuming itu artinya terkenal, ya. Tidak ada masalah lah ini ya. Hu itu danau, ya. Danau itu hu, ya. Oke, lanjut berikutnya. Tau itu adalah pulau, ya. Misalnya Jawa Tau, Pulau Jawa, Sumentala Tau, Pulau Sumatera, dan sebagainya, ya. Kuan itu terbiasa, ya. Si kuan tekuan, ya. Si kuan terbiasa, ya. Lanjut berikutnya. Tushi itu kota besar, ya. Tushi kota, ya. Yumei indah, tidak ada masalah ya. Tifang tempat, ya. Toru, toru ini terjun bisa, memasuki bisa, ya. Atau penuh konsentrasi terjun ke sesuatu kegiatan juga bisa kita sebutkan toru. Misalnya
他很投入的做研究, dia sedang melakukan penelitian dengan sangat fokus sekali, sampai seluruh jiwa raganya terjun ke dalamnya, gitu ya. Itu bisa ya. Jadi toru itu bisa artinya terjun memasuki, gitu ya. Oke, huaipao itu pelukan, Ivan Cinci, kesenangan yang unik, kesenangan yang khusus, yang punya ciri khas ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bacaannya. Oke, saya bantu bacakan terlebih dahulu sekali. Kemudian ada beberapa kosakata yang nanti saya bantu terjemahkan. Sisanya mungkin kalian di rumah boleh coba mengerjakannya sendiri. Nanti minggu depan akan kita bahas sama-sama. Jadi sebagian mungkin kosakatanya yang perlu dibantu, nanti saya bantu. Sebagian yang sudah ada tidak saya terjemahkan dulu ya, supaya kalian di rumah bisa mencoba mengerjakannya sendiri dulu. Oke, saya bantu bacakan terlebih dahulu ya. 在夕阳下，晚风中，呀，在夕阳下，晚风中，我们的车子沿着弯弯曲曲的公路，来到了马达山高原。在夕阳下，晚风中，我们的车子沿着弯弯曲曲的公路，来到了马达山高原。在夕阳下，晚风中，我们的车子沿着弯弯曲曲的公路，来到了马达山高原. Oke, kita bacakan dulu semua ya, baru sekalian aja nanti diartikan ya. 那儿的景色十分迷人，那儿的景色十分迷人，那儿的景色十分迷人。度假屋外有许多餐馆和商店，度假屋外有许多餐馆和商店，度假屋外有许多餐馆和商店。游客来来往往，十分热闹。游客来来往往，十分热闹。游客来来往往，十分热闹. Oke, ini paragraf pertama ya. Kita terjemahkan dulu. 在夕阳下，晚风中. Apa sih itu artinya? 在夕阳下，晚风中. Oke, 在 itu di, 夕阳. Tadi ada ya. Xia ini di bawah siang, apalah itu ya. Tadi di atas ada kosakatanya ya. Wan feng zhong, wan ini dari kata wan shang, artinya malam ya. Feng ini angin, di bab yang 4 musim pernah kita pelajari ya. Feng itu angin, zhong itu di tengah-tengah. Tengah-tengah angin malam katanya ya. Wan feng zhong di tengah-tengah angin malam. Woman, apalah itu artinya ya? Cezi, kendaraan, mobil, di bab yang alat transportasi ada kita bahas itu ya, cezi. Ada motoce, sepeda motor, ada misalnya hoce, kereta api, ya kan? Ada sandunce, beca, dan sebagainya ya. Jadi cezi, kendaraan kami, mobil kita ya, cezi ya. Mobil kita, woman de cezi. Yenze, ini di bab yang permen kacang itu, yang pergi ke Imlek Fair permen kacang itu, itu ada kata itu yence. Nanti kalian boleh cari sendiri apa artinya ya. Wawan cucu tadi sudah ada, Konglu juga sudah ada ya. Lai tau le, datanglah sampai, sampailah, tibalah, tibalah di mata Shangkaoyuan. Sampailah di mata Shangkaoyuan. Apalah itu dia artinya ya. Nar de jingse shifen miren. Nar artinya di situ ya, di sana ya. Te punya, jingse itu pemandangan ya. Pemandangan di sana, nar de jingse shifen miren. Miren tadi di atas artinya sudah ada, memikat kan. Di sini ada kata shifen 10 poin, ya kan? Shifen 10 poin maksudnya apa? Memikatnya sampai 10 poin, berarti sangat. Itu shifen itu artinya sangat. Poinnya sampai 10 kan, berarti sempurna lah, berarti sangat itu artinya ya, shifen miren ya. Jadi kadang kalau tidak mau menggunakan kata hen, hen itu kan sangat kan, hen miren dia nggak mau pakai begitu, dia boleh kata hennya itu bisa diganti jadi ini shifen, shifen miren, memikatnya sampai 10 poin. Nah, berarti sangat memikat gitu dia ya. Atau misalnya contoh yang lain, shifen hao-ting. Hao-ting itu enak didengar. Shifen hao-ting, enak didengarnya sampai poinnya 10. Ya berarti sangat itu artinya ya. Jadi jangan bingung di sini kok ada 10 poin gitu ya. Jadi dibilangnya pemandangan di sana sangat memikat ya. Shifen sangat memikat bahasa Indonesianya ya. Dujia wu wai you xueduo canguan he shangdian ya. Dujia wu tadi di depan sudah ada, wai itu di luar. Di luar Tujiau katanya ya, di luar Tujiau ada yo syuto itu sama dengan hentuo ya, sama dengan sangat banyak. Ada sangat banyak cankuan restoran
he dan shangdian itu kosakatanya tadi ada di depan ya, toko ya. Jadi katanya di luar Tujiau, apalah artinya ini ya kan? Di luar Tujiau ada sangat banyak restoran dan toko ya. Yoke depan ada, lai lai wang wang juga sudah ada di kosakata yang video yang eh, Imlek Fair kemarin. Nah, lai itu datang, wang itu menuju, datang dan menuju berarti berlalu lalang ya. Siapa berlalu lalang? Oke, 十分热闹 sama ini dia artinya. Jadi sudah tahu ya artinya ini maksudnya apa. Bukan 10 poin di sini, tetapi artinya sangat ya. Oke, paragraf kedua kita bacakan terlebih dahulu. 第二天清晨，我们开车前往西马林度假村。第二天清晨，我们开车前往西马林度假村。第二天清晨，我们开车前往西马林度假村。OK，一路上我们看到了各式各样的果园、菜园和花园。Sampai sini dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita ulang ya. 一路上我们看到了各式各样的果园、菜园和花园呀。一路上我们看到了各式各样的果园、菜园和花园。Oke, kita artikan dulu sebentar sebelum masuk ke slide selanjutnya ya. 第二天清晨, 第二 ini ketika biasa judul kita kan ada 第一课, 第二课, 第三课, ya kan? Kedua, ya kan? Tian itu hari. Qingchen tadi di depan ada artinya subuh ya kan, subuh hari kedua keesokan harinya ya, subuh keesokan harinya 第二天 qingchen ya. Woman kami kaice mengendarai mobil ya, kaice mengendarai kendaraan, mengendarai mobil, qianwang menuju Simaling Tujiachun, Tujiachun ini resort ya kan, Simaling ini Simalem. Nah, Simalem resort ya. Jadi katanya subuh keesokan harinya, subuh di hari kedua kita mengendarai mobil pergi menuju ke Simalem resort ya. Ilusang sepanjang jalan, satu jalan di atas. Nah, di atas satu jalan itu berarti sepanjang jalan ya. Sepanjang jalan, woman kami kan tahu sudah nampak ke yang ini di bab yang Imlek Fair juga ada ini ya kan, atau di bab yang tentang asal mula Imlek itu, nah di situ juga ada ini ya kan, Kak. Yang bab 3 ya kalau tidak salah, Chunjie ya, bisa kalian cek di situ. Yang apa ini artinya? Guoyuan, guo ini dari kata shuiguo. Nah, shuiguo di bahasa Mandarin 2 ada kita belajar, shuiguo itu buah-buahan ya. Yuan itu kebun atau taman, kebun buah. Taman buah, kebun buah lah ya, kebun buah ya. Jadi katanya sepanjang jalan kita nampak bla 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 punya kebun buah. Oke, berikutnya cai yuan, cai ini sayur. Nah, di bahasa Mandarin 2 kita ada belajar shu cai ya kan, shu cai itu sayur-sayuran, shu guo sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sini cai berarti sayur ya, yuan kebun, kebun sayur ya. He dan hua yuan, hua ini bunga. Yuan kebun, kebun bunga ya. Jadi katanya sepanjang jalan, kita ulang ya, sepanjang jalan kita nampak bla bla bla, kebun buah, kebun sayur dan kebun bunga. Oke, lanjutnya. 我尤其喜欢那看上去一片色彩缤纷的花园。我尤其喜欢那看上去一片色彩缤纷的花园。我尤其喜欢那看上去一片色彩缤纷的花园。Ya, saya Yochi terutama ya. Nah, ini mungkin belum kalian pelajari, ya udah saya kasih tahu aja dulu ya. Saya terutama Sihuan itu suka ya. Di bab yang belajar warna kemarin kita ada kan Xiaohua hen Sihuan cecian isang ya. Xiaohua sangat menyukai. Nah, Sihuan ini suka ya kan. Saya terutama suka. Nah, itu kan sangcui nampak ya, kelihatan ipian satu bidang, satu lahan itu ipian ya. Secai pingfen ini di bab yang warna juga ada. Artinya berwarna-warni, beraneka ragam warna dan kombinasinya cantik ya kan? Secai pingfen. Te punya huayuan kebun bunga. Jadi katanya saya terutama paling suka itu kebun bunga yang nampaknya satu bidang, satu lahan penuh dengan berbagai macam warna yang berwarna-warni. Ya, itu dia artinya ya. Lanjut, kita bacakan dulu ya. 到了之后，到了之后，到了之后，
我们站在西马林度假村。我们站在西马林度假村。我们站在西马林度假村，向远处眺望，向远处眺望，向远处眺望，看见了著名的多巴湖和沙漠西岛呀，看见了著名的多巴湖和沙漠西岛。Oke, apa sih ini artinya? Kita lihat ya. 到了之后，到了 sudah sampai, 之后 setelah sudah sampai, 到了之后 setelah sudah sampai, 我们 kami kita, 站 ini berdiri, 站在 berdiri di, ya berdiri di Simaling Tujiachun, Simalam Resort katanya ya. Setelah sudah sampai kita berdiri di Simalam Resort, Siang Yuan Chu Tiawang, melihat ke kejauhan. Siang itu menuju, Yuan Chu itu kejauhan, Tiawang itu memandang, memandang memandang ke kejauhan ya. Kanjian le nampaklah 著名的 yang terkenal, terkenal punya, 著名的 kan, terkenal punya apa? Toba Hu, Hu ini danau, Toba Hu, Danau Toba. He dan Samosir Tau, Tau ini pulau, Pulau Samosir. Oke, jadi katanya kita setelah sudah sampai kita berdiri di Simalam Resort, memandang ke kejauhan, nampaklah Danau Toba dan Pulau Samosir yang terkenal. Itu dia artinya. Oke, lanjut. 对我们这些过惯了都市生活的人来说，对我们这些过惯了都市生活的人来说，对于我们这些过惯了都市生活的人来说，ya, tui itu terhadap menuju kan, artinya ya, dulu pernah kita belajar xiaohua tui ye shuo, xiaohua kepada kakek atau terhadap kakeknya berkata, gitu kan. Jadi di sini tui artinya terhadap kami, kepada kami, gitu ya, bagi kami, gitu ya. Bagi kami, 这些过惯了都市生活的人来说, orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan di kota besar. Jadi untuk kita-kita yang terbiasa dengan kehidupan di kota besar, katanya ya, untuk kita-kita yang terbiasa dengan kehidupan di kota besar, 来到这景色优美的地方，来到这景色优美的地方，来到这景色优美的地方, datang sampai ke tempat dengan pemandangan yang begitu indah ini, ya. Jadi katanya bagi kita-kita yang sudah terbiasa dengan kehidupan di kota besar, tiba di tempat dengan pemandangan yang begitu indah ini, 投入大自然的怀抱，投入大自然的怀抱，投入大自然的怀抱， memasuki pelukan dari alam. 大自然 ini alam, ya, 怀抱 itu pelukan, memasuki pelukan alam. Nah, ya, terjun ke pelukan alam ya. 真是别有一番情趣 ya. Sungguh memiliki kesenangan yang unik, kesenangan yang tersendiri. Oke. Kita ulang sekali lagi artinya ya dari awal ya. Oke, di bawah bla bla bla, di tengah-tengah angin malam ya. Kendaraan kita bla bla bla, bla 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 bla. Sampailah di bla 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 bla. Oke ya. Di sana pemandangannya sangat memikat ya. Di luar dari Tujiau ya, ada sangat banyak restoran dan toko-toko. Oke. Terus ini titik-titik silakan terjemahkan sendiri. Oke, paragraf yang kedua ya. Di subuh atau keesokan harinya, subuh keesokan harinya atau subuh hari kedua gitu ya. Kita mengendarai mobil menuju Simalam Resort. Sepanjang jalan kita nampak bla 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 kebun buah, kemudian kebun sayur dan kebun bunga ya. Saya terutama sangat menyukai kebun bunga yang nampaknya satu hamparan penuh dengan warna yang beraneka ragam ya. Setelah sudah sampai, kita berdiri di Simalam Resort, memandang ke kejauhan, nampaklah Danau Toba dan Pulau Samosir yang terkenal ya. Bagi kita-kita yang sudah terbiasa dengan kehidupan di kota besar, sampai di tempat dengan pemandangan yang indah begini, memasuki pelukan alam sungguh memiliki atau terjun ke pelukan alam sungguh memiliki kesenangan yang unik. Oke, itu dia artinya ya. Oke, nah arti dari bacaannya kita sudah tahu sebagian ya. Sisanya tinggal kalian lengkapi nanti.
Di sini ada 5 soal pertanyaan yang bisa coba kalian kerjakan nanti ya, silakan nanti diisi jawabannya ya kan. Cara menjawabnya kadang dibilangnya jauh lebih gampang daripada menerjemahkannya ya kan, tinggal cari yang mirip-mirip, nah itulah dia jawabannya ya. Oke, nah saya bantu artikan terlebih dahulu pertanyaannya ya, kira-kira artinya apa. Sebetulnya dari hasil pengertian ini soalnya kalian sudah hampir bisa menebak lah apa isi bacaan di atas ya kan? Karena kurang lebih kan dia sama ya. Oke, nomor 1, 在夕阳下晚风中，我们的车子沿着弯弯曲曲的公路来到了哪儿？在 itu di siang, ini di sini ada senja ya kan? Oke. Di bawah senja, di tengah-tengah angin malam katanya ya, di bawah senja di tengah-tengah angin malam, 我们的车子 mobil kita, kendaraan kita, 沿着 mengikuti 弯弯曲曲的公路, jalan umum yang berliku-liku, datang sampai ke mana? Nah, itu mana ya. Jadi di bawah senja di tengah-tengah angin malam, mobil kita mengikuti jalan yang berliku-liku sampai di mana? Oke, silakan dicari jawabannya ya. Nomor 2, 那儿的景色怎么样? Pemandangan di sana yang bagaimana? Pemandangan di sana bagaimana? Oke, yang ketiga ya. 第二天清晨, subuh keesokan harinya atau subuh di hari kedua, 我们开车前往哪儿? Kita mengendarai mobil menuju mana? Oke, yang keempat ya. 一路上我们看到了什么? Sepanjang jalan kita nampak apa? Ya, sepanjang jalan kita nampak apa? Yang terakhir, 我们站在西马林度假村向远处眺望. Kita berdiri di Simalam Resort memandang ke kejauhan, 看见了什么? Nampak apa? Oke, jadi itu dia pertanyaannya ya. Silakan boleh dicari artinya di bacaan yang di atas. Oke, dan bacaannya itu tolong dilengkapi arti katanya dulu ya. Sebagian tadi sengaja tidak saya bantu artikan ya. Silakan kalian lengkapi dulu, kemudian dicarilah jawaban untuk menjawab pertanyaannya. Oke, kira-kira itulah dia bahan untuk bab 13 kita ini ya kan. Mata Syangkaoyuan ya, dataran tinggi Brastagi, pelajaran ke-13 itu dia bahan kita. Oke, kira-kira ada yang mau kalian tanya? Kalau ada silakan boleh ditanyakan via grup WA boleh, atau mau kalian komen di bawah video ini pun boleh ya. Kemudian ini silakan kalian kerjakan, dilengkapi terjemahannya, kemudian dicari jawaban untuk 5 soal pertanyaannya ini. Oke, kira-kira itu dia materi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya.